Halo pemirsa, sudah siap untuk dicerahkan? Udah dapat semangat baru hari ini? Dan apa harapannya mengikuti Go Healthy yang udah lebih dari 4 tahun tayang di Metro TV ini? Saya Coki Sitohang, siap untuk memandu acara ini dan kasih sama pemirsa semua cara tepat hidup sehat. Tetap di sini bareng sama Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisha Sufarli. Halo. Halo. Good to see you guys. Iya. Halo juga Ibu Kartika. Bukan Kartika. Sartika. Halo juga Ibu Sartika. Panggilannya Ibu Tika ya. Salam kenal. Gimana kabarmu, Bu? Alhamdulillah baik. Bener nih. Ya baik harus. Saya baca riwayat kesehatannya agak deg-degan nih. Ibunya optimis, baik-baik Iya. semua. Bagus ya sebenarnya ya. Betul. Karena kan iman yang menggerakkan kan. Di mana tinggalnya? Di Depok Cilodong. Oh, orang Cilodong ini? Jadi yang ada di Cilodong, keluarganya di Cilodong Depok. Boleh Bu ngomong ke kamera di depan sana, minta doanya, kesembuhannya buat Ibu. Silakan. Mohon doanya ya, semoga saya cepat sembuh. Amin. Amin, amin. Emang sakit apa sih Bu? Pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung. Kita kenalan dulu sama Bu Tika. Kami udah siapin videonya biar kita kenal siapa beliau dari Cilodong, Depok ini. Sartika Helena punya riwayat asma, membuat Tika menjadi sempat salah tangkap dalam mengatasi penyakit. Asma ini sebenarnya sudah diidap olehnya sejak ia masih muda. Setiap kali asmanya kambuh, Tika akan merasa sesak di dada. Keluhannya saya suka sesak napas, keringat dingin, kalau tidur tidak bisa miring ke kiri. Awalnya Tika mengira ini hanyalah gejala asma yang biasa ia rasakan ketika kambuh. Namun, rasa sesaknya malah semakin terasa berat. Alhasil, ia memutuskan untuk periksa ke dokter. Dan setelah hasilnya keluar, ternyata hal ini disebabkan oleh pembengkakan di jantung. Kalau jalan sedikit suka nyesek, keringat dingin, jantungnya berdebar. Tika pun berharap kondisi bisa segera membaik. Karena sejak kejadian tersebut, ia menjadi sering merasakan sesak di dada. Saya ingin mendapatkan solusi untuk kesehatan saya. Per sekarang kita ngobrol begini, apa Ibu merasakan sesak juga di dada? Ini sekarang lagi ngerasain? Nggak terlalu sih. Kalau lagi terlalu, seperti apa sakitnya? Lebih ke jantung sih. Debar jantungnya aja lebih kuat gitu, kenceng. Tapi ini nggak apa-apa nih ngobrol begini Nggak sepanjang apa-apa, wawancara. kan duduk. Oh, kalau berdiri nggak boleh? Enggak sih. Maksudnya kalau kebanyakan jalan gitu, kebanyakan aktivitas. Oh, kalau kebanyakan jalan makin sesak? Nggak, terakhir periksa dokter kapan? Bulan kemarin Oh, terus apa kata dokter? kasih obat aja sih. Setelah dikasih obat merasa baikan apa enggak? Baikan sih, cuman karena sayanya lagi banyak kerjaan aja. Amin. Amin. Bersyukur dong banyak kerjaan Iya, amin. ya. Sekarang kita main sebentar ya. Oke, siap. Biar bisa rileks lagi, otot jantungnya juga makin rileks ya. Ada benar atau salah? Sesak napas sudah pasti asma. Menurut Ibu, pernyataan ini benar atau salah? Salah. Ya karena belum tentu dari asmanya. Belum tentu asma. Ibu sendiri mengalami kelainan ya. Ada pembengkakan jantung. Iya. Ya, oke. Jadi jawaban Ibu sudah tepat. Jadi begini ya pemirsa di rumah ya, sesak napas ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Gangguan pernapasan ini salah satunya asma. Salah lainnya masih banyak. Infeksi pernapasan, infeksi paru-paru, belum lagi penyakit paru yang lain. Ya, lalu ada juga gangguan lain seperti gangguan jantung. Misalkan pembengkakan jantung, gagal jantung, fungsi pompa jantung yang tidak memadai, sumbatan pada pembuluh darah jantung, penyakit jantung koroner, serangan jantung. Bisa juga disebabkan karena gagal ginjal. Bisa juga disebabkan karena gangguan metabolik, misalkan kekurangan oksigen. Kadar gula darah yang terlalu tinggi juga bisa mengganggu keasaman darah sehingga menimbulkan rasa sesak. Karena banyak yang bisa menyebabkan sesak, alangkah baiknya untuk pemirsa di rumah kalau mengalami sesak napas, jangan main ngambil kesimpulan sendiri. Jangan mikirnya, oh saya ini karena asma, oh saya ini karena apa gitu ya. Lebih baik Anda periksakan diri ke dokter. Jadi, sesak napas sudah pasti asma adalah pernyataan yang salah. Jadi Ibu tuh dulu mengalami asma juga ternyata ya. Iya.
Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, setelah bahkan asmanya ditangani, bisa jadi asmanya hilang karena obat, tapi sakit jantungnya masih ada, sesak napasnya masih ada. Ternyata jantungnya yang bermasalah. Iya. Oke, kalau lagi tidur atau istirahat masih nggak merasakan sesak napasnya? Masih. Waduh, gimana itu rasanya? Lagi mau tidur sesak napas? Paling duduk. Duduk. Duduk aja sambil tidur. Oh, jadi tidurnya Mbak Tika nggak terlentang? Oh enggak. Paling kalau udah nyenyak tidur sendiri langsung telentang gitu kok. Kalau Jadi, tidurnya terlentang semakin sesak. kalau miring ke kiri itu lebih sakit. Lebih sakit. Langsung nggak nyaman aja. Iya, iya. Nah, yang dirasakan ya Ibu? Iya itu yang saya rasakan. Lambung sekarang kadang-kadang suka keras. Sakit. Sakit. Ya, Lebih ke situ. Bengkak kaki? Kaki ya bengkak. bengkak kaki juga. 1 bulan terakhir ini masih mengalami bengkak kaki. Iya. Ya. Berarti sebenarnya ibu tuh udah menunjukkan berbagai macam gejala dari penurunan fungsi pompa jantung, yaitu gagal jantung atau yang diakibatkan karena si pembengkakan jantung ini sendiri Mbak Preti, sebenarnya. ini sebenarnya masuk dalam keluhan yang tadi Ibu sebutkan, ini masuk dalam komplikasi nggak sih? Benar, sudah masuk ke dalam komplikasi. Keluhannya banyak, gejalanya banyak, tapi ibu pas satu ditanya ngeluhinnya ya cuman gitu doang deh. Kok bisa santai begitu Bu? Rahasianya apa? Keluarga. Semangat untuk keluarga sih. Kalau Semangat untuk keluarga. Iya, memang harus semangat sih untuk keluarga. Saya juga tahu. Tapi kan sebenarnya Ibu tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. saya tahu lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Cuma saya memaksakan diri. Sebelum masuk ke studio, kami tadi periksa kesehatannya Ibu. Kita cek sama-sama ya angka-angkanya. Asam uratnya tinggi. Ya, ini Mas kalau Budi. kita lihat angka ini artinya ini memang ada sesuatu yang masih perlu harus diperbaiki. Normalnya kan angkanya di bawah 6, ya kemudian kolesterolnya juga masih di angka di atas 200. Ya, ini angka ini juga harus dikendalikan karena angka normal itu di bawah 200. Dan ini sangat berkaitan dengan keluhan sesak yang dialami oleh Ibu ya Bu Tika. Jadi sesak ini kan jantung, paru-paru ini satu organ yang saling berkaitan, saling berfungsi untuk tadi mensuplai darah, mensuplai oksigen, ya semua metabolisme tubuh kita itu semua tergantung jantung dan paru. Jadi kalau ada sesak artinya oksigen yang masuk kurang. Jantung kemudian paru kemudian akan mencari oksigen lebih banyak lagi. Jantung akan memompa lagi untuk mengalirkan darah ke paru dan segala macam. Ini suatu sistem yang harusnya harmonis, saling berkaitan. Tapi kalau kualitas darahnya tidak bagus, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, kemudian ditambah dengan pola hidup yang tidak sehat, maka ini akan menjadi masalah untuk kesehatan. Jadi solusi untuk ibu adalah harus bisa nih kendaliin asam uratnya, kendaliin kolesterolnya, kita tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Salah satu upayanya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Ini ada ilustrasi buat Ibu Tika dan pemirsa di rumah. Darah yang normal nih ngalirnya enak nih pemirsa, dia terpisah satu dengan yang lainnya dan tidak kental. Kalau misalkan Anda asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi, gaya hidupnya buruk, yang terjadi adalah aliran darah yang tidak normal. Dia cenderung menggumpal, mengental, dan pompa jantung akhirnya bekerja lebih keras. Yang sudah punya riwayat pembengkakan jantung, waspada, jantungnya bisa semakin bengkak. Semakin bengkak itu bukan semakin bagus. Semakin bengkak justru mengarah ke arah gagal jantung semakin tinggi. Kalau misalkan didiamkan, bukan cuma pembengkakan jantung yang terjadi. Hal ini juga bisa terjadi. Ini adalah penyempitan pembuluh darah. Kalau terjadi di jantung, udah ada gagal jantung, nanti terkena serangan jantung, bisa semakin gagal lagi fungsinya. Nah, di sini ada ilustrasi lagi nih, penggumpalan darah. Nah, gumpalan-gumpalan darah ini harus bisa diuraikan. Nah, kerjanya si laser, nanti ketika laser merah, sinar biru, dan sinar kuning ya dinyalakan, gumpalan darah ini akan terurai nih pemirsa. Ketika dia terurai, aliran darahnya menjadi lebih lancar. Fungsi darah yang tadinya harusnya mengantarkan oksigen dan nutrisi ke otot jantung maupun ke seluruh tubuh bisa bekerja secara optimal. Nantinya fungsi pompa jantungnya ibu pun bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah, teknologi laser ini juga akan membantu supaya dinding pembuluh darah itu tidak kaku atau tidak menyempit dengan bantuan atau dengan meningkatkan kadar nitrik oxide ya, suatu zat yang memang ada atau sudah diciptakan tapi
dalam pola hidup yang tidak sehat dengan bertambahnya usia, faktor lingkungan tidak baik juga akan menyebabkan dia akan menjadi lebih sempit dan lebih sedikit produksinya dan kemudian membuat pembuluh darah lebih kaku, lebih sempit, dan ini akan berdampak pada tekanan darah, berdampak pada kesehatan jantung itu sendiri. Jadi teknologi laser akan meningkatkan kadar nitrik oksid tersebut. Dengan nitrik oksid yang meningkat, kualitas dinding pembuluh darahnya menjadi lebih lentur, lebih elastis, tekanan darahnya akan bisa terkendali, kemudian harapannya jantungnya akan menjadi lebih sehat. Itu. Teknologi laser yang dimaksud ini adalah dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini. Alat ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 sinar merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlah dan titik-titik sudah diatur sedemikian rupa, disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Sekarang saatnya pemirsa, mumpung saya lagi ngomong, pemirsa merasa inilah yang dibutuhkan, maka segeralah hubungi kami untuk mendapatkan Aculaser atau dokter laser. Ada tim call center dari Gogomol yang siap untuk melayani Anda. Jadi pastikan melalui nomor telepon yang muncul di layar kaca inilah Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Satu hal sebenarnya pemirsa yang masih bikin saya penasaran. Narasumber kami hari ini Ibu Sartika Helena atau Bu Tika. Ini pekerjaannya setiap hari turun ke lapangan, lalu mendata orang-orang. Benar nggak Bu? Iya. Tapi Ibu tadi bilang, baru jalan sedikit aja ngos-ngosan. Lah ini gimana Ibu bisa bekerja, padahal Ibu harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Tapi waktu lagi ngos-ngosan gitu Oh, saya susah. lebih tarik napas. Terus duduk dulu. Paling saya bilang sama teman, teteh duluan deh, saya duduk dulu. Saya lebih ke situ sih. Oh. Terus teman-teman kadang ngerasa kerepotan gak sih harus nungguin Bu Tika Alhamdulillah dulu? sih enggak. Mereka rela hati. Relatif. Siapa yang paling khawatir kalau Bu Tika udah mulai sesak napas? Anak-anakmu yang laki-laki itu kan ada 4 orang ya? Aldi, Jordan, David, Aditya. Halo adik-adik, ini mama nih yang suka sesak napas. Katanya anak-anak suka panik juga kalau lihat mamanya sesak napas. Dia? Mereka juga sedih ngeliatin ibu begini. Ibu kerja buat siapa? Buat mereka. Iyalah. Karena saya berusaha menutupi semua itu. Biar kelihatan baik-baik aja di depan mereka. Itu aja sih. Nggak mau ngerepotin mereka maksudnya. Hari ini ibu hadir supaya bisa dapat solusi dari praktisi kesehatan dan biar ibu makin semangat. Harus lah. Iya. Ya. Iya, Tapi memang semangat aja nggak cukup bu. Bu harus sembuh. Yes. Ibu harus melakukan sesuatu mulai sekarang. Sekarang saya mau ngajak ibu untuk lihat. Tahukah Anda, pemirsa, tahukah Anda Bu Tika bahwa laser 650 nanometer bisa menjaga kekuatan jantung kita, Mas Boy? Ya, jadi menarik mengenai teknologi laser. Jadi ini ada laser itu pemirsa, ada low level laser terapi. Dia punya panjang gelombang yang bervariasi memang. Jadi kalau kita bicara di bidang medis, bidang kesehatan tuh teknologi laser ini sudah luas digunakan ya. Tapi dengan panjang gelombang yang tertentu yang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Ya, kita lihat bagaimana atau berapa panjang gelombang yang ada yang digunakan untuk darah pembuluh darah ya. Kita lihat di sini ya untuk yang panjang 650 nanometer itu
kurang lebih areanya di situ ya laser merah, dia itu akan memperbaiki kualitas darah kita. Kemudian di sini ada yang panjang gelombang 380 sampai 500, ini yang blue light, ini juga akan memperbaiki dari kualitas pembuluh darah kita. Kemudian ada yang sinar kuning ya, itu juga akan memperbaiki tadi fungsi tidur kita ya dengan meningkatkan kadar hormon melatonin. Jadi gabungan teknologi laser tadi dengan 3 sinar warna terapinya ya kita khususkan untuk jantung ini di yang 650 ya. Kita lihatkan tadi bahwa bagaimana teknologi laser ini ya dia akan menyinari area permukaan kulit kita ya, kemudian dia akan menembus lapisan terluar yang kita sebut dengan epidermis, kemudian dia masuk lagi ke dalam ke arah dermis ya, kemudian dia menembus lagi ke arah hipodermis dan kemudian dia akan masuk ke area sekitaran otot kita. Dan di mana di situ ada pembuluh darah yang mengalir di sana. Ya, ada pembuluh darah besar, kalau di area pergelangan tangan kita ada 2 pembuluh darah besar yang kemudian di sana itu akan mengalir darah yang ini akan berputar ke seluruh tubuh kita. Jadi begitu dia melewati area pergelangan tangan kita dengan teknologi laser yang 650 nanometer, dia akan membuat kualitas darah kita akan menjadi lebih baik. Ya, darah-darah yang kental dia akan diuraikan untuk supaya tidak mengental. Kemudian dia mencegah untuk tidak bergumpal kembali. Dan ini akan masuk sirkulasi darah termasuk juga ke jantung. Ya, jadi dengan jantung mendapatkan kualitas darah yang baik, dia harapkan jantung ini bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi ini bantuan dari teknologi laser. Tapi sebenarnya tidak hanya bicara masalah kualitas darah, kita juga harus bicara masalah kualitas di pembuluh darah. Jadi artinya semuanya harus diperbaiki supaya tadi fungsi jantung bisa berfungsi dengan baik. Ya, tapi ini juga harus dilengkapi, diikuti dengan pola hidup sehat. Ya, ibu harus happy, harus bahagia. Ya, nah, ini juga penting ya untuk kesehatan jantung. Jadi kalau ibunya stres terus, ibunya banyak pikiran, ibunya ya walaupun terlihat wajah ibu tersenyum, tapi saya yakin hati ibu masih belum bisa tersenyum selebar apa yang ibu tampilkan di luar ya. Ini juga akan berpengaruh pada kesehatan jantung ya. Jadi kalau kita bicara teknologi laser, kita bicara pola hidup, ini saling berkaitan supaya tadi jantung kita bisa terjaga dengan baik. Nah, selain darah dan pembuluh darah ya, di dalam tubuh kita juga ada banyak sekali titik-titik akupuntur yang ketika distimulus dia dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Khususnya adalah untuk kesehatan jantung. Kita sama-sama lihat ya di sini titik akupuntur pada pergelangan tangan kita itu ada PC6, PC7, HT4 sampai HT7. PC ini merupakan singkatan dari perikardium, artinya adalah sekitar jantung, dan HT itu merupakan singkatan dari kata heart. Ketika distimulus nantinya yang dikerjakan apa sih? Yang pertama adalah detak jantung menjadi lebih teratur, fungsi pompa jantung menjadi lebih memadai, tensi menjadi lebih terkendali, otomatis kesehatan jantung dapat terjaga dengan baik. Lalu ada juga nih LU7, 8, 9. LU sendiri merupakan singkatan dari kata lung, yang artinya ketika dia distimulus nantinya bisa membantu mengurangi rasa sesak, membantu ngurangin rasa ngos-ngosan, dan juga membuka saluran pernapasan menjadi lebih baik. Nah, berbicara masalah stimulus titik akupuntur, laser 650 nanometer juga bisa bermanfaat untuk menstimulus titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Asal desain titik mata lasernya harus tepat. Desain titik mata lasernya memang sudah menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan kita, menyesuaikan pembuluh darah maupun titik akupuntur yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika Anda gunakan, manfaat yang dirasakan bisa terasa lebih optimal lagi untuk membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Jadi ini adalah salah satu cara yang baik di zaman modern, Bu Tika. Ibu kan, ibu juga kerja pasti pakai ponsel kan? Iya. Kebayang ya kalau kita kerja nggak pakai ponsel di zaman modern ini, pasti repot kan? Repot lah. Termasuk teknologi kesehatan, udah nyampe ke teknologi laser untuk bantu darah dan pembuluh darah ibu yang sekarang ini kondisinya nggak baik-baik aja. Iya, ditambah lagi nih kolesterolnya harus bisa dikendalikan, Bu. Betul. Nah, kolesterol ini sendiri sebenarnya bisa dibakar di mitokondria atau dapur energi yang ada di setiap sel tubuh kita. Apa yang dikerjakan, dia akan memasak energi menjadi lebih banyak. Karena dia masak, otomatis dia butuh bahan baku masakan. Betul ya, Bu ya? Nah, bahan bakunya apa? Bahan bakunya yaitu si kolesterol itu sendiri. Kolesterolnya lebih banyak yang dibakar, energinya meningkat, ibu bisa menjadi lebih bersemangat ya. Pemirsa di rumah juga bisa merasakan hal yang sama, nanti badannya lebih seger, lebih produktif, lebih berenergik. Tetapi di saat bersamaan kadar kolesterol ini menjadi lebih terkendali. Nah, energi yang dihasilkan yaitu si ATP ini sendiri, adenosin trifosfat. Gunanya apa? Dia menjaga keberlangsungan sel-sel tubuh kita. Dia juga bantu regenerasi sel tubuh kita. Dia juga memberikan energi untuk tubuh kita agar berfungsi secara optimal. Tentunya selalu ada bantuan dari nitrik oxide dan juga oksigen.
Jadi pada dasarnya kesehatan jantungnya harus dijaga, kesehatan paru-parunya bisa dijaga, nantinya secara keseluruhan mereka bekerja sama membantu metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik. Tadi penjelasan dari Mbak Preti adalah dengan menggunakan teknologi laser, maka ada sistem di dalam tubuh ibu namanya mitokondria, itu adalah dapur energinya ibu yang kemudian nanti dibantu oleh teknologi laser supaya menghasilkan lebih banyak energi. Ibu lagi bersemangat lagi. Kan ibu dari tadi ngomong, saya sih semangat aja. Tapi lemesnya nggak bisa ditutupin ya. Betul. Karena energinya lemah. Ya, gitu. dan yang menarik lagi adalah teknologi laser ini sekarang sudah ada aksesorisnya yang digunakan di rongga rongga hidung yang kita sebut sebagai intranasal. Seperti ibu tahu, pemirsa tahu juga kepala ini kan sentral, pusat dari segala macamnya. Jadi semua aliran darah, semua fungsi-fungsi ini mengalir di sentral di area kepala kita. Di sama di daerah wajah ini juga ada, tuh dari kepala ini ada panca indera kita, ada mata, ada hidung, ada mulut, telinga dan segala macam. Ini juga akan diperbaiki dengan kualitas darah dan udara yang baik. Dengan kalau kita bicara masalah daya pikir, daya ingat, daya konsentrasi ibu untuk bekerja, ini juga akan baik kalau kualitas darah dan udaranya baik. Kemudian vertigo yang orang sering mengalami gangguan keseimbangan, ini juga akan diperbaiki dengan bantuan teknologi laser yang digunakan ke arah rongga hidung. Kemudian kita bicara masalah penglihatan, kita bicara masalah tampilan wajah, ini semua juga akan diperbaiki. Jadi kalau kita bicara tadi awal teknologi laser, kita memperbaiki kualitas darah, kita bicara jantung, tapi kepala sentral ini menjadi pusatnya dan ini juga perlu dioptimalkan dengan bantuan teknologi laser yang intranasal. Ini ada cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser dan dia punya keluhan kesehatan yang sama seperti Ibu Tika. Mari kita simak. Merasa lemas, kurang gairah, dan lebih banyak tidurnya karena letih. Terutama dari kualitas hidup saya, kualitas tidur saya menjadi lebih baik. Tensi saya menjadi jauh lebih normal, lebih stabil. Jadi saya meyakini bahwa peran teknologi bagi peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas kesehatan kita amatlah penting. Ibu Tika, kita udah hampir setengah jam nih ngobrol. Apa yang sejauh ini Ibu dapatkan dari obrolan kita? Alhamdulillah sih ya, lebih tahu ya, lebih menjaga kesehatan. Terus yang tentang laser. Nah, menarik nggak Bu tentang laser ini? Menarik. Ibu mau mengupayakan teknologi laser? Insya Allah. Iya, harus jadi target tuh Bu. Baik. Siap menjalankan nasihat dari praktisi kesehatan yang tadi sudah dipaparkan ke Ibu? Iya. Bener ya? Iya. Nanti kalau ketemu Coki lagi, ketemu Mas Boy sama ketemu Mbak Preti, harus lebih sehat dari sekarang ya. Oh iya. Kolesterol udah turun ya. Amin. Asam urat udah turun ya. Amin. Pakai teknologi lasernya. Semangat Ibu Tika. Beliau pengen lebih sehat dari sebelumnya, ingin umurnya panjang, mengingat masih ada anak-anaknya yang usianya masih terbilang kecil, pemirsa. Yang lain sebagian sudah berkeluarga. Inilah contoh seorang ibu yang selalu memikirkan keluarganya, tetapi terkadang abai terhadap kesehatannya. Apakah pemirsa termasuk tipe orang seperti Ibu Tika? Nggak boleh lagi seperti itu. Hari ini ubah situasi Anda, ambil keputusan dengan menggunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Saya ingatkan kembali pemirsa bahwa dokter laser atau AccuLaser ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser sehari 2 kali, sekali pemakaiannya durasi 15 menit sampai 60 menit disesuaikan dengan kebutuhan Anda, akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Harapannya adalah Ibu Tika, Anda dan saya pemirsa terhindar dari bahaya komplikasinya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ini waktunya Anda take action. Kalau Bu Tika barusan bilang saya mau pakai teknologi laser, maka Anda pun harus menelepon kami sekarang untuk mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Nomornya resmi ada di layar kaca Anda.
Timnya juga resmi, yaitu tim call center dari Gogomall. Nanti mereka akan bicara lebih lanjut dengan Anda. Manfaatkan promonya pemirsa, termasuk cicilan 0%-nya. Semuanya adalah demi kemudahan Anda mendapatkan segera alat kesehatan ini. Pastikan diri Anda untuk mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga.